Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Setiani, NIM 211040076, semester 1 Windato Karama Palu, kelas PG Media Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Baik, tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan beberapa materi dari bahasa Arab untuk menyelesaikan atau memenuhi persyaratan UAS, ujian akhir semester dari mata kuliah bahasa Arab dengan dosen pengampu yakni Bapak Irfan SPD MTD. Jadi kita langsung saja masuk pada materi yang pertama dari kelompok 1, yaitu isim mausul. Apa itu isim mausul atau kata sambung? Isim mausul yaitu isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Maksudnya bahwa setiap isim ma'rifat itu akan menjadi jelas bila berhubungan langsung dengan kalimat sesudahnya yang dinamakan dengan sila. Sila atau anak kalimat itu harus memiliki domiran kembali pada isim mausul yang dinamakan ain. Dalam bahasa Indonesia, kata sambung semacam ini diwakili oleh kata yang. Bentuk asal atau dasar dari isim mausul adalah al-lazi, yang artinya yang. Kemudian keterangannya, sila bisa diterjemahkan sebagai anak kalimat, yaitu kalimat yang jatuh setelah isim mausul. Kemudian ait adalah isim dhamir yang kembali kepada isim mausul, baik itu baris maupun mustatir. Contohnya seperti hadoro alladzi akramtuhu, telah datang orang yang aku memuliakannya, atau telah datang orang yang aku muliakan. Allazi adalah isim mausul, sedangkan jumlah atau kalimat akramtuhu adalah silatul mausul. Kemudian kita masuk kepada macam-macam isim mausul. Yang pertama, isim mausul untuk mufrad atau bentuk tunggal, muzakkar. Allazi yang artinya yang tadi. Kemudian isim mausul untuk musanna bentuk kedua, muzakkar, yaitu al-lazani. Yang ketiga, isim mausul untuk jamak yaitu muzakkar atau al-lazina. Yang keempat, yaitu isim mausul untuk mufrad atau bentuk tunggal, muannas, allati. Yang kelima, isim mausul untuk musanna bentuk kedua, yaitu alatani. Yang keenam, isim mausul untuk jamak musanna, yaitu alati. Kemudian isim mausul pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, isim mausul ismi, yaitu isim mausul ismi ini adalah isim yang selamanya butuh kepada sila dan ain. Contohnya seperti ja'a alladzi qama abuhu, telah datang seseorang ayahnya yang berdiri. Yang kedua, isim mausul harfi. Isim mausul harfi adalah sebuah huruf yang dengan silanya ditakwili dengan masdar. Sedangkan isim mausul harfi itu ada 5 macam. Yang pertama, an dibaca dengan fathah. Ini bisa masuk pada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Contoh fi'il madinya yaitu ajibtu min an qama zaidun, saya heran dari telah berdirinya Zaid. Dan yang kedua, contoh fi'il mudhari'nya itu ajibtu min an yaqumu zaidun, artinya saya heran dari berdirinya Zaid. Yang ketiga, contoh fi'il amar, asyartu ilaihi bi ankum, saya memberi isyarat dengan perintah berdiri. Yang kedua yaitu huruf anna. Dan yang ketiga itu huruf kai, hanya bisa masukkan pada fi'il mudhari saja. Contohnya yaitu likai takrim Zaidan, saya datang supaya kamu memuliakan atas Zaid. Keempat yaitu huruf ma, ada yang berbentuk masdariyah darfiyah dan ada yang masdariyah ghairu darfiyah. Contoh masdariyah darfiyah, la as'ahbuka madunta muntaliqa, saya tidak bisa menemanimu selama kamu pergi. Contoh masdariyah ghairu darfiyah, ajibtu mimma darabta Zaidan, saya heran tentang pukulanmu kepada Zaid. Yang kelima, huruf lau. Huruf ini bisa masuk pada fi'il madi dan juga fi'il mudhari. Contoh fi'il madinya
Wadidtu law qama Zaidun. Saya senang jika Zaid sudah berdiri. Contoh yang kedua fi'il mudhari yaitu wadidtu law yaqumu Zaidun. Saya senang jika Zaid berdiri. Kemudian pada umumnya isim mausul terbagi menjadi dua, yaitu isim mausul muktas dan am. Untuk yang pertama yaitu isim mausul muktas atau khusus. Jenis isim yang satu ini disebut sebagai khusus karena semua lafaznya sendiri mempunyai bentuk berbeda. Pada bentuk mufrad, muzakkar, mutsannah, muzakkar atau mutsannah dan jamak muzakkar atau mutsannah terdapat kekhususan. Dan yang kedua yaitu isim mausul am, yaitu umum. Jenis isim yang satu ini disebut sebagai umum karena bentuknya tidak berubah, baik jenis mufrad, mutsannah, jamak, berakal dan tidak berakal. Dipakai untuk semua bentuk pada kata mufrad muzakkar atau mutsannah mutsannah muzakkar atau mutsannah, jamak muzakkar atau mutsannah. Pada umumnya ini hanya digunakan untuk sesuatu yang berakal. I'rabnya mabni sukun. Kemudian kita masuk materi dari kelompok 2 yaitu istifham. Jadi kata istifham berasal dari kata fahama yufahimu fahman, berarti pengetahuan terhadap sesuatu dengan menggunakan hati. Imam Subawiyyi menambahkan yaitu suatu pengetahuan dengan menggunakan hati dan akal. Kemudian ia berubah menjadi fi'il al-mazid atau mazid atau kata kerja yang ketambahan huruf dari huruf aslinya dengan ketambahan 3 huruf pada awal kalimat yaitu ta, sa, soal, sudasi yang punya arti al-talab atau permintaan. Jadi istifham menurut bahasa adalah meminta pengetahuan. Yang adapun pengertian istifham menurut istilah, menurut Al-Zarkashi, istifham adalah mencari pemahaman tentang sesuatu hal yang tidak diketahui. Sedangkan menurut Al-Syuyuti, istifham dengan berbagai maknanya memiliki suatu maksud pokok, yaitu pemahaman tentang suatu hal. Kemudian kita masuk ke makna adawat. Adapun adawat al-istifham atau istifham dan maknanya. Yang pertama, hamzah. Hamzah digunakan untuk menanyakan kepada atau tentang suatu benda atau orang. Yang kedua yaitu hal. Hal digunakan untuk menanyakan keadaan. Yang ketiga, munzu dan man. Kemudian keduanya ini digunakan untuk menanyakan terhadap sesuatu yang berakal. Yang keempat, ada ma dan naza, digunakan untuk menanyakan terhadap sesuatu yang tidak berakal, baik terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, realitas sesuatu dan sifat baik sesuatu tersebut berakal atau tidak. Yang kelima, kaifa, digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Yang keenam, ada ni, sama artinya dengan kaifa. Yang ketujuh, ayya, digunakan untuk meminta atau menentukan mengkhususkan sesuatu. Yang kedelapan, aina, digunakan untuk menanyakan tempat yang menguraikan sesuatu. Yang kesembilan, ada ana atau ani, digunakan untuk menanyakan asal usul. Yang kesepuluh, mata, digunakan untuk menanyakan waktu, baik yang lampau maupun yang akan datang. Dan yang terakhir ada ayana, digunakan untuk menanyakan sesuatu berkenaan dengan waktu mendatang. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian istifham. Pembagian istifham secara umum dibagi menjadi dua, yaitu istifham yang bermakna khobar dan istifham bermakna insya. Yang pertama bermakna al-khobar atau khobar ada dua. A. Istifham al-inkari, yaitu apabila ada huruf nafi yang jatuh setelah huruf istifham. Contohnya Quran surah Al-Hadid ayat 35, fahal yusaku ilal qaum fasiqun. Artinya maka tidak ada orang yang dibinasakan kecuali orang-orang fasik, atau diatofkan dengan kalimat yang dinafikan. Kemudian bagian B ada istifham al-takhir, yaitu istifham pernyataan yang membawa seseorang kepada sesuatu kepastian. Contohnya Quran surah Al-Fajr ayat 5, hal dzalika qasamun lil hijr. Artinya, adakah pada demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang berakal? Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu macam-macam istifham al-takriri. Yang pertama
sekedar penguat atau penetapan. Yang kedua, ungkapan kepastian yang mengandung kesombongan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga dari kelompok 3, yaitu isim ma'rifah. Jadi pengertian dari isim ma'rifah yaitu berasal dari kata at-ta'rif dan at-tankir. Keduanya ini adalah bentuk plural dari ta'rif dan tankir, dan kedua kata ini berasal dari bahasa Arab dan istilah. Ini biasa disebut dengan ma'rifah dan nakirah. Kedua kata ini adalah sebutan bagi al-isim atau kata benda. Yang pertama menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas dan terbatas, sementara yang kedua itu kebalikannya, atau menunjukkan kepada sesuatu atau kepada benda secara umum tanpa memberikan batasan yang jelas dan tegas. Atau dengan ungkapan lain, ma'rifah menunjukkan kepada individu secara khusus, sedangkan nakirah sendiri menunjukkan kepada jenis dari individu tersebut. Nah, kemudian kita masuk di macam-macam isim ma'rifah. Yang pertama ada yang namanya isim dhamir. Kata ganti isim dhamir atau kata ganti ialah lafaz yang menunjukkan pada mutakalim, mudzakkar dan ghaib. Contohnya seperti huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu contoh dari kata ganti atau isim dhamir. Yang kedua ada isim alam, yaitu nama. Ialah isim yang menentukan sesuatu barang yang namanya itu secara mutlak. Contohnya Habibun, Tolibun, Zaidun. Dan yang ketiga isim isyarah atau kata tujuh, ialah isim yang digunakan untuk sesuatu yang diisyaratkan atau ditunjukkan. Contohnya seperti haza, hazihi, zalika, tilka. Yang keempat ada namanya isim mausul atau kata sambung. Ini adalah isim yang menunjukkan sesuatu kalimat kalimat tertentu dan membutuhkan jumlah atau kalimat. Contohnya seperti alazi, alati, alazina, alatani, alati, aulai. Isim yang kelima isim yang disertai al atau lam alif. Contohnya seperti al-ustaz, al-mar'ah, ar-rajul. Dan yang keenam isim yang diidofakan pada salah satu di antara isim ma'rifah atau yang sering disebut dengan idofah. Selanjutnya kita masuk bagian kedua, pengertian dari isim nakirah, yaitu apabila pemakaian al pada suatu kata atau isim jenis memberikan pengaruh terhadap pengertian kata tersebut, maka tidak memakainya juga ada pengaruh terhadap konotasi kata itu. Kata isim yang tidak memakai al seperti itulah yang dimaksud dengan isim nakirah dalam hubungan ma'rifah dan nakirah. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan kepada benda yang tidak tentu. Di dalam Al-Quran, pemakaian isim ini memiliki beberapa fungsi, antara lain satu, untuk menunjukkan individu tertentu atau isim tunggal. Yang kedua, untuk menunjukkan ragam atau macam. Yang ketiga, untuk mengagungkan atau memuliakan. Yang keempat, untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Yang kelima, untuk menghinakan atau merendahkan. Dan yang keenam, untuk jumlah atau kalimat yang sedikit. Berikut masuk di materi keempat dari kelompok keempat, yaitu pengertian mubtada dan khobar. Jadi mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau predikat. Menurut Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam kitab
Annahu al-wadi mubtada yaitu isim yang dirofakkan di awal jumlah, sedangkan khobar sendiri adalah isim yang membentuk jumlah bersama mubtada. Jadi mubtada dan khobar itu membuat suatu kalimat atau jumlah bersamaan. Khobar bersandar atau mengikuti kepada mubtada dalam kalimat atau jumlah. Contohnya Muhammad Tobibun, yang artinya Muhammad adalah seorang dokter. Kemudian masuk pada pembagian mubtada dan khobar. Yang pertama yaitu mubtada. Mubtada dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mubtada isim dhohir. Jadi mubtada isim dhohir adalah mubtada yang berupa isim dhohir yang nampak dan jelas. Contohnya Muhammad Tobibun. Muhammad adalah khobarnya, sedangkan Tobibun adalah isimnya, atau Muhammad adalah seorang dokter. Kemudian mubtada isim dhamir. Jadi mubtada diganti dengan kata ganti orang atau dhamir. Dhamir tersebut ada terdiri dari dua macam sebagai berikut, yaitu huwa ummahum, hiya ummahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Contohnya ana thalibun, saya seorang siswa atau mahasiswa. Yang berikut kita masuk di pembahasan khobar. Jadi khobar itu dibagi menjadi dua bagian, yakni khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Pertama, khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat dan bukan pula syibih atau serupa jumlah. Yang dimaksud mufrad di sini tidak sama dengan isim mufrad yang menunjukkan bilangan tunggal. Contohnya Zaidun mudarrisun atau Zaid seorang guru. Yang kedua, khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad adalah kelompok khobar yang majemuk karena bukan tersusun atas satu kata, atau satu kata saja, melainkan dua kata ke atas yang merupakan frasa atau bahkan kalimat sempurna. Jumlah ismiyah atau kalimat nominal, jumlah fi'liyah atau kalimat verbal, dan jar majrur kata depan. Contohnya koma abuhu, ayah Muhammad berdiri. Selanjutnya kita masuk pada ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar merupakan isim-isim marfu. Yang kedua, mubtada dan khobar selalu sesuai dengan jenisnya, muzakkar dan muannas. Yang ketiga, mubtada dan khobar harus sesuai bilangannya, ya, seperti mufrad, musanna, dan jama'. Yang keempat, mubtada adalah ma'rifah dan khobar adalah nakirah. Yang kelima, kedudukan mubtada terlebih dahulu, kemudian khobar. Mubtada boleh menjadi nakirah apabila boleh dari nakirah apabila pertama, isim yang disifati, kedua, isim yang diidofakan ke isim nakirah, yang ketiga, mubtadanya diakhirkan, yang keempat, didahului huruf nafi, dan yang kelima, didahului istifham. Yang ketujuh, boleh mendahulukan khobar apabila yang pertama apabila kehendak menonjolkan makna khobar. Yang kedua, apabila khobar berupa syibu, jumlah dan mubtadanya ma'rifah. Yang kedelapan, wajib mendahulukan mubtada apabila yang pertama khobar masuran, yaitu mengkhususkan mubtada kepada makna khobar dengan lafaz ila atau innama. Yang kedua, mubtada berasal dari isim yang harus di depan kalimat. Isim yang harus di depan kalimat adalah isim istifham, isim syarat, dan nama ta'jub. Kemudian yang ketiga, khobar berupa jumlah yang ada dhamir yang kembali ke mubtada. Yang keempat, mubtada dibarengi dengan lam taukid. Yang keenam,
Jika masing-masing dari mubtada dan khobar berupa isim ma'rifat atau isim nakirah, dan di situ tidak terdapat qarinah yang mewajibkan pada salah satunya, sehingga mubtada didahulukan karena mengkhawatirkan terjadinya kesamaran musnad dengan musnad ilaih. Yang terakhir yaitu wajib mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada apabila satu, mubtada berupa isim nakirah ghairu mufidah dan khobarnya dzaraf atau jar majrur. Yang kedua, khobar berupa isim istifham atau diidofakan pada isim istifham. Yang ketiga, ada domir pada mubtada yang kembali kepada khobar. Yang keempat, khobar diringkas dalam mubtada yaitu ketika mubtada bersamaan dengan ila atau innama. Itu pembahasan dari kelompok 4. Lanjut ke kelompok 5. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu dari kelompok 5 pengertian jar dan majrur. Jadi jar merupakan sebuah huruf di mana ia akan memberikan pengaruh bagi kata di depannya. Biasa juga disebut sebagai huruf jar yang artinya huruf yang menjarkan atau kasroh. Jadi huruf jar ini adalah suatu huruf yang akan membuat kata selanjutnya berharokat jar atau kasroh. Sedangkan jar majrur merupakan sebuah isim yang dikenai oleh huruf jar. Tentunya terletak setelah huruf jar dan berharokat jar atau kasroh. Jika isim berdiri sendiri bisa menjadi rofa, domah, nasab fathah, ataupun jar khofat kasroh. Namun jika sebelumnya ada huruf jar, maka isim itu adalah majrur dan tentu harus dijarkan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada kaidah jar dan majrur. Kaidah huruf jar dan majrur itu ada huruf jar itu setelahnya adalah isim, ia bersambung pada isim. Kedua, huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat dengan waktu. Yang ketiga, jar majrur merupakan tanda pengenal isim. Dan selanjutnya masuk pada penggunaan jumlah huruf jar dan majrur. Contoh penggunaan dan jumlah huruf jar berjumlah 9 huruf, yaitu min dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di dalam, rubba banyak atau sedikit, bi dengan, kaf seperti, dan yang terakhir li milik atau kepunyaan. Dan selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-6 atau materi yang terakhir dari kelompok 6, yaitu idhofah dan sifat mausuf. Jadi pengertian idhofah secara bahasa, yang dimaksud dengan pengertian idhofah itu sendiri adalah isnadu atau bersandar. Ini karena idhofah terjadi atas dua lafaz, di mana lafaz yang satu disandarkan pada lafaz yang lainnya, sedangkan idhofah sendiri memiliki 3 makna, yaitu makna min, fi, dan lam. Untuk membuat susunan idhofah ada syarat tertentu yang harus ada pada mudhof, baik itu mudhof dan mudhof ilaih. Adapun syarat mudhof ialah terbebas dari al-ta'rif atau alif lam yang menjadikan isim ma'rifat dan tanwin. Sedangkan syarat mudhof ilaih adalah harus memilih antara al-ta'rif dan tanwin. Berikut kita masuk pada sifat mausuf. Jadi sifat mausuf bila rangkaian dua isim atau lebih semuanya dalam keadaan nakirah atau tanwin, atau semuanya dalam keadaan ma'rifah, yaitu alif lam, maka kata di depannya dinamakan mausuf yang disifati, sedangkan yang di belakang adalah sifat. Contohnya seperti baitun jadidun, yang artinya sebuah rumah baru. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat al-sifat wa al-mausuf. Ketentuan yang
dimaksud ada 11, yaitu yang pertama, apabila yang disifatinya muzakkar maka sifatnya juga harus muzakkar. Yang kedua, apabila yang disifatinya muannas maka sifatnya juga harus muannas. Yang ketiga, apabila yang disifati nakiro maka sifatnya juga harus nakiro. Yang keempat, apabila yang disifati marifat maka sifatnya juga harus marifat. Dan yang kelima, apabila yang disifatinya tunggal mufrad maka sifatnya juga harus tunggal. Yang keenam, apabila yang disifatinya musanna maka sifatnya juga harus musanna. Yang ketujuh, apabila yang disifatinya jamak berakal maka sifatnya juga harus jamak. Yang kedelapan, apabila yang disifatinya jamak tidak berakal maka sifatnya juga harus tunggal muannas. Dan yang kesembilan, apabila yang disifatinya marfu maka sifatnya juga harus marfu. Yang kesepuluh, apabila yang disifatinya mansub maka sifatnya juga harus mansub. Dan yang ke-11, apabila yang disifatinya majrur maka sifatnya juga harus majrur. Kemudian kedudukan al-mausuf dan i'rab sifatnya dalam pembahasan akan dijelaskan kedudukan mausuf dalam susunan kalimat, yang mana i'rabnya itu sifatnya mengikuti mausufnya. Dalam beberapa keadaan hubungan antara mausuf dengan sifatnya tetap terpelihara. Misalnya, satu, sifat pada al-mubtada, dua, sifat pada al-khabar, tiga, sifat pada al-fa'il, keempat, sifat pada maf'ul bih, yang kelima, sifat pada isim majrur. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.